Selamat datang di podcast Veraisna ini. Hari ini kita kedatangan seseorang wanita yang lagi-lagi dia. Ini adalah kali ketiganya mbakku ini hadir di sini. Welcome back. Kamu nonton ini nggak? Layangan Putus, Kak? Enggak, dibilang enggak. Siapa sih kemarin yang nanya ke aku? Oh iya, aku nanya. Kenapa kamu nggak nonton? Enggak. Ngerusak mental enggak udah. Ngerusak mental. Aku mending nonton yang bener itu ngerusak mental, tapi aku enggak mau. Aku cuman tahu di Instagram kayak teman-temanku tuh jadi posesif banget sama laki-nya gara-gara nonton itu kan, curigaan gini-gini. Wah, ini enggak lah, dampaknya buruk ini, meskipun sebenarnya katanya ceritanya bagus ya. Tapi kalau menurutku dari hal-hal yang kayak nongol di sosmed dari teman-temanku atau orang lain, kayaknya aku nggak tertarik deh. Aku Ini takut ya. bikin ya Kayak nge-trigger kayak, gitu ya. Ntar aku takut ngapa-ngapain gitu bener-bener. jadinya. Iya sih. Jadi kayak apalagi kan Bentar, suaramu hilang. Meryl gitu. Gimana? Tadi mic-nya ketutup. Dah. Pas apa? Jadi ya makanya aku nggak mau nonton. Aku nggak mau nonton, apalagi kan aku belum married ya. Takutnya kan pas aku udah nonton itu, aduh kayak gini ya married gitu. Gak usah aja deh. Oh iya sih. Gitu. Soalnya kan aku kan sempat kepikiran pas aku masih kerja ya. Aku nggak usah nikah aja lah. Soalnya sempat kepikiran gitu. Karena udah kerja, udah bisa menghidupi diri sendiri apa gimana? Enggak gitu. Aku bisa menyenangkan diriku sendiri gitu. Udah bisa nyenengin diriku sendiri ya. Jadi kayak udahlah, mungkin lebih baik kayak gini gitu loh. Cuman kan di pandangan Islam sebenarnya, kalau di pandangan agama nggak apa-apa, tapi dianjurkan memang kita harus menikah kan. Terus juga di lingkungan keluarga pasti juga nggak menerima gitu. Nggak menerima kalau misalnya kita memilih untuk ya udahlah single, jomblo sampai akhir-akhir gitu. Ya Allah, jangan ya Allah, aku pengen nikah. Iya, udah nikah. Oke, kamu adalah temanku yang kedua yang tidak mau nonton Layangan Putus karena takut ke-trigger, takut tersugesti bahwa nanti kalau aku nikah kayaknya semua laki-laki akan sama saja, akan selingkuh, akan manipulatif, akan pergi ke Kapadokia, which is it's my dream, not hers. Tapi sebenarnya Kak, Layangan Putus ini setelah aku nonton nggak banyak sih. Aku kan mulai coba nonton web series yang ada di WTV atau di Disney yang memang dari Indonesia, produksi Indonesia gitu. Nah, Layangan Putus ini salah satu series yang memang secara cerita itu bagus gitu. Bagus. Banyak web series itu yang sebagai sebuah karya audiovisual gitu ya Kak. Harusnya dia kan memang mementingkan gimana visual tuh kelihatan, dan memang ada teorinya bahwa penonton tuh harus dididik sedikit demi sedikit. Jadi di film Layangan Putus ini tuh kayak kita tuh masih bisa enjoy ceritanya, kita bisa terbawa sama ceritanya. Compare sama film-film lain tuh yang ujuk-ujuk terjadi sesuatu ini yang itu terlalu surprise sampai kita tuh nggak bisa berempati gitu loh sama si tokoh. Nah, beda sama Layangan Putus. Wow, ini series Indonesia yang cukup keren gitu. Sampai jadi kayak transisinya itu jelas ya, transisi terus sebab akibatnya tuh dijelaskan secara detail gitu. Iya, dan sedikit demi sedikit dibukanya gitu loh Kak. Jadi nggak ujuk-ujuk tiba-tiba surprise, oh ternyata dia melakukan ini gara-gara ini. Tuk. Nah, kayak gitu loh. Mas Lutfi. Apa? Mas Lutfi. Mana? Dia join? Iya, dia join. Mana? Dia nggak jadi syuting? Nggak tahu. Iya gitu. Jadi si Layangan Putus itu seperti itu. Aduh, please.
Mas Lutfi, Please, suaranya di please, ini, please. suaranya kecilin dikecilin. bro, kecilin bro. Apa suara musiknya dimatiin aja? Ini kita lagi rekaman. Iya, nah terus ngobrolin layangin. Si Lutfi ngomong nggak sih? Kok aku Enggak, dia nggak ngomong. Kamu mau ngomong nggak, Mas? Iki apanya kok? Ya udah ngobrol aja. Aku lagi mau ngobrolin soal sesuatu. Ini masih intro. Soal apa? Soal. Oke. Nah, ini kamu ikutin aja. Surprise lah pokoknya. Nah. Oke. Itu soal layangan putus tadi kan. Kamu nonton nggak, Mas Lutfi, layangan putus? Oh, Lutfi jelas nonton ini. Enggak cuy, enggak. Waduh. Tapi ngelihat ini sih. Ngelihat reviewnya teman-teman. Banyak yang bagus kan? Iya. Lut, mending jangan nonton deh, Lut. Nggak usah nonton, Lut. Dia cowok. Dia bakal belajar. Jangan ding, jangan jadi. Takutnya dia kayak Aris. Iya. Betul. Oh, takutnya dia jadi Aris. Jangan. Kasihan Mbak Mila. Waduh. Nah, selain itu, di lain putus itu kan memang si aktornya juga apa ya? Naskah kalau udah bagus, dimainin aktor pun akan bagus gitu. Ditambah lagi yang aktor ini kayak emang udah aktor-aktor terkenalnya Indonesia kan, Reza Rahadian, terus ada Putri Marino dan teman-temannya support talent yang lain gitu. Nah, seperti itu. Jadi lain putus itu kayak tambah plus gitu loh poinnya. Tapi kalian nggak nonton tuh loh. Kalau Kavia tuh takut. Kavia tuh takut tuh loh, Mas Lutfi. Semua cowok itu sama saja seperti Mas Aris gitu. Oh. Enggak Enggak kayak gitu, Fe. Enggak, bukannya aku mikir semua cowok bakal semua cowok kayak gitu. Enggak, cuman enggak tahu, aku takut aja. Dan yang jelas sih aku enggak tertarik. Terus tahu teman-temanku yang kayak gitu jadi jadi makin males gitu loh. Aku lihat aja kayak kan di Instagram sekarang banyak kayak potongan-potongan gitu kan. Potongan-potongan masalah mereka berantem. Aduh, ini film bikin aku nonton film itu buat hiburan. Kalau nonton film bikin aku makin stres, mending aku nggak usah. Oh, iya sih, benar-benar. Kalau Mas Lutfi kenapa nggak nonton? Sibuk ya, produktif. Enggak cuy. Apa dia pakai ini kan? Bukan pakai Netflix kayak gitu kan? Hah? Apa? Aku aja bingung mau nontonnya lewat apa gitu. Oh, WeTV cuy. Nah ya itu harus install nggak sih? Itu ada, memang dia yang episode awal itu awalnya dia VIP, terus setelah minggu keberapa gitu ntar dia ini nggak bayar. Berbayar. Enggak pokoknya berbayar. Nunggu agak udah lama gitu kan. Sama kayak view gitu kan. Kayak view gitu. Kalau belum aku belum pernah nonton ya, dan ya belum tertarik banget loh. Iya sih, karena masih terlalu hype. Hampir setiap hari itu ini loh, dapat spill dari sosial media gitu loh. Jadi males ya? Jadi males akhirnya, kayak kita tuh udah tahu gitu loh. Intinya tuh kan udah nongol semua kan di kayak di sosial media gitu kan. Iya benar. Oke, nah ngobrolin soal layangan putus, selanjutnya tuh aku tertarik sama karakternya si Aris. Aris ini orangnya, dia nih bukan tipe suami selingkuh yang nggak jahat gitu loh, yang kelihatannya nggak jahat, tapi tuh manipulatif gitu loh. Terus kata orang-orang tuh bilang kalau si Aris ini gaslighting. Jadi dia tuh seolah-olah dia yang salah, tapi bagaimana caranya dia memanipulasi kesalahan dan kenyataan yang ada, realitas yang ada tuh dibangun untuk aduh bateraiku entek rek Aduh, Vero. Ampun.
Kamu nang di Mbak Vi? Di rumah. Oh. Nah, si Aris ini dia tuh nggak kelihatan jahat di situ. Tapi gimana caranya tuh dia tuh membuat alasan-alasan dengan berargumen karena dia pinter ya, karakternya si Aris di sini tuh pinter gitu. Jadi dia memutarbalikkan fakta, bukan memutarbalikkan fakta. Gimana caranya dia tuh membuat si Putri Marino ini, si Kinan itu jadi merasa bukan Aris yang salah gitu, gaslighting. Manipulatif dia. Iya, manipulatif. Memanipulasi. Dan akhirnya tuh banyak kata-kata soal gaslighting ini tuh akhirnya tuh viral gitu loh, viral, manipulatif segala macamnya gitu. Kalian pernah nggak sih ngelihat orang-orang yang di sekitar kalian ya, baik temen ataupun memang kalian dalam berhubungan bersama pacar gitu, ada titik di mana ada orang yang salah tapi dia nyalain orang lain gitu atas kesalahannya itu karena dia nggak pengen terlihat salah. So dari ini deh, ini karena memang kita sedang ingin membicarakan laki-laki, mungkin Kak Vio duluan. Nanti akan Oke, gini. maksudnya di sini akan jadi ini korban. Korban. Jadi Oke, Kak. kayak gaslighting itu kan bukan bukan cuman kayak hubungan kita sama pasangan kita, kayak orang tua ke anak, kita bisa. antar teman atau teman kerja. Jadi sebenarnya kayak gaslighting itu di mana aja bisa terjadi sama siapapun dan apapun hubungannya itu gitu kan. Tapi memang yang banyak lakuin itu memang studi kasus. Anak S2 banget. S2 banget. Nyelesain tesis. Iya, banyak contoh kasusnya emang contoh kasusnya kebanyakan tuh memang antara sepasang kekasih gitu loh. Iya. Lu nggak ngerasa, Pe? Gue sering gaslighting ke lu, Pe. Sering, cuy. Pernah gini ya? Nah, kan? Dia ngerasa. Pernah gini ya, Mas Lutfi? Pas masukin motor ke garasi kos. Itu posisinya pakai motorku. Nah, dia lagi parkirin motor. Kakinya kena knalpot aku. Yang disalahin aku. Emang kayak gitu. Yang disalahin aku. Bentar, yang masukin. Kita udah bagi tugas nih. Kak, kamu masukin motor, aku ngunci pintu. Kan sempit garasi kosan kan. Sempit lah, dia itu mencoba untuk keluar, tapi aku nggak tahu ya, kayaknya Kak Via tuh nyoba keluarin dari kanan, dari sebelah itu apa sih nama knalpot? Ya, dari arah kanan. Soalnya di sebelah kiri ada gitu. Aku nggak hindarin motor kiri, malah aku dapatnya knalpot gitu loh. Dan posisinya aku lagi pakai celana 3/4. Nah, udahlah, akhirnya kena knalpot. Nah, kan itu motor Vera ya otomatis Vera lah yang aku salahin, masa ya aku. Kamu keren kan? Tapi di situ tuh aku tahu kayak, oh dia lagi kesakitan, ya udah nggak apa-apa, dia marah. Paling besok udah baikan gitu. Soalnya kalau aku ngomong lagi itu pasti bakal terjadi perpecahan gitu. Bakal panjang, nggak kelar-kelar. Iya, paham. Iya, itu contoh kasus gaslighting yang terjadi antara Kak Vio dan aku. Antara pertemanan. Nah, iya. Antara kekasih, pasang kekasih ini gimana? Nih. Kayaknya aku nggak pernah ngalami ya. Aku nggak tahu atau nggak tahu sih aku pernah ngalamin apa enggak. Baik ya, atau aku yang gaslighting atau aku digaslighting. Korban gaslighting. Tahu nggak? Nggak tahu ya. Aku pernah nggak sih? Soalnya kayak gitu, kalau misalkan kita sebagai korban ya, sebagai korban kayaknya, kalau menurutku pribadi kayaknya nggak ngerasa deh, nggak ngerasa kalau kita tuh korban. Soalnya kayak pikiran kita itu udah
ketutup gitu. Udah Kayak termanipulasi. Udah termanipulasi. Memang itu kan salah satu cara si pelaku gaslighting ini untuk membuat orang lain jadi bersalah, salah satunya dengan memanipulasi gitu loh. Walaupun apa yang dia katain tuh benar, tapi tingkat kebenaran itu masih ada yang lebih benar lagi, yaitu emang salahnya dia gitu. Cuman dia kayak mencari faktor-faktor lain aja. Gaslighting ini kayak suatu hal yang menyeramkan ya, padahal tuh sering terjadi misalnya antara senior dengan junior nih, misalnya antara Kak Fia sama aku gitu. Wah, senioritas nih, nggak ada aku kayak gitu. Mas Lutfi juga pernah gaslighting. Kapan cuy? Pas produksi harusnya tanggung jawab dia kan, misalnya gitu. Terus ada sesuatu yang ada problem yang muncul, dia tuh nyalahin anak buahnya cuy. Wah, nggak tanggung jawab. Kapan woi? Udah lupakan Mas. Sekarang kita nanya Mas Lutfi. Mas Lutfi, kamu setuju gak sih kalau dibilang di hubungan asmara antara wanita dan antara perempuan sama laki-laki, cowok itu adalah pihak yang sering melakukan gaslighting? Setuju apa enggak? Cewek malah cuy yang kebanyakan sih. Aku nggak setuju itu men. Cewek kebanyakan. Coba dijelaskan. Coba dielaborasi gimana tuh? Misalnya. Misalnya nih, apa ya? Karena kalau ngomongin hubungan tuh sama yang kayak Mbak Vio bilang. Jadi kayak kita tuh antara kita tuh sadar sebagai pelaku atau kita malah jadi korban gitu loh. Kita tuh nggak sadar kalau udah ngomongin soal hubungan ya. Apalagi kalau udah ketutup sama kayak aku sayang banget sama dia. Udah buta, udah blind kita. Bener. Semua tuh apa yang kata pasangan kita tuh pasti bener. Betul. Dan jadi pada akhirnya kita menyalahkan diri kita sendiri. Apalagi kalau kita kayak pengen mempertahankan hubungan. Aduh, jadinya kayak curhat ya kita. Ini ada kisah nih kayaknya Kak Vio. Tapi nanti ya. Enggak apa-apa ya. Dari pengamatan aku sih seperti itu. Aku nggak bilang ini pengalaman aku ya. Kayaknya aku nggak pernah deh kayak gitu. Wanita memang seperti itu. Apa itu? Elaborasi seperti itu tuh gimana? Biasanya wanita itu adalah pelaku dan cowok adalah korbannya. Tunggu. Emang kebanyakan perempuan itu pelaku. Emang kebanyakan perempuan tuh pelaku. Tapi ada juga cowok yang kayak gitu. Jadi kamu nggak bisa dong kalau bilang cewek doang yang lakuin itu, enggak. Berarti tidak valid ya. Perempuan ataupun laki-laki itu tidak ada fakta bisa melakukan si gaslighting ini. Gaslighting. Tapi Mas Lutfi pernah nggak sih kayak ngalamin, dia yang salah ngapain nyalain aku? Nggak ke hubungan ya, ini arahnya mungkin bisa ke pertemanan atau pekerjaan gitu. Mungkin di lingkungan pekerjaan antara bos dengan pegawainya misalnya. Pernah sih kuliah ya, mungkin kuliah tuh. Ada tugas gitu kan, ada tugas seharusnya itu tugasku dan aku lupa ya kan. Nah, ini dosen yang maha benar ya kan, maha benar, pengamuk gitu kan. Pengamuk akhirnya karena mungkin si tim kelompokku ini adalah anaknya jauh lebih muda dari aku, jadi bisa akulah jadi pelakunya kayak gitu. Itu sering tuh kalau di kuliah tuh kan. Kamu ngulang apa gimana? Kamu ngulang? Enggak ngulang. Kan kalau di tempatku itu kan, kalau di kuliahku kan nggak ada SP kan, remedi. Jadi sama adik kelas gitu? Bukan. Jadi sama-sama satu kelas, tapi kan biasanya umurnya beda-beda tuh. Oh, kamu yang lebih tua. Berapa bulan gitu kan. Nah, di situ aku
kebetulan di timku itu yang paling tua aku. Oke. Kayaknya kamu paling tua seangkatan deh. Ya enggak lah bos. Hei, aku masih muda bos. Kamu di situ paling tua dan kamu nggak ngerjain tugas gitu. Iya, bukan nggak ngerjain tugas sih. Gimana sih? Oh, jadi gini, aku tuh dibagiin tugas, kan ada beberapa tugas tuh. Ya kan, ada beberapa tugas. Nah, terus di waktu aku yang harus nyari referensi itu, ya kan, harus nyari referensi itu aku lupa, men. Aku lupa, ya kan. Terus akhirnya dengan cara biar aku benar di hadapan dosen, ya kan, Haruna di hadapan Dia dosen. pelakunya. Iya, aku pernah jadi pelaku, men. Iya. Biar aku benar, biar aku nggak salah di hadapan dosen. Akhirnya aku mengecoh lah si adik-adik tersebut, gitu. Dengan alasan, lah kamu aja ngasih aku banyak banget tugasnya, jadi aku bingung, kayak gitu loh. Yang dia lakukan juga sama ini aku. Contoh yang nggak baik. Dia pernah melakukan hal ini kepada aku. Kapan, woi? Merasakannya maksudnya. Oh ya kamu ngamuk-ngamuk gitu bukan sih, Pen? Iya. Aku sebel banget sumpah. Itu Ngamuk aku lagi ujian lagi apa ya di kelas. Project Jambi. Si klien minta premis sama sinopsis apa ya, minta konsep. Oke, aku tulisin ya. Tapi Mas Lutfi tuh kayak ngegas supaya aku cepet. Lah jadi aku lagi tulis gitu. Loh bukan yang itu, tapi gini. Apa sih maunya dia? Gitu kan. Ini loh aku lagi nulis, gue bilang gitu. Terus nggak berapa lama itu, ya pokoknya itu udah panas grup. Kan masih belum bisa kontrol juga. Aku kayak sebel banget sama Lutfi sumpah itu kan. Ya udah habis itu udah kirimin. Ini loh sebentar kan aku ngerjain, langsung diem. Untung ya aku bagian make up sama wardrobe, jadi aku jadi tidak mengikuti. Gak perlu ribet kayak kalian. Tapi aku sering denger omelannya Vera sih gara-gara Lutfi sama Deria. Enggak, itu masalah pekerjaan. Mas Dery tuh gini gitu. Aku lupa sih kalau untuk Mas Dery itu apa. Mana aku ingatnya masih sama nih sini orang nih. Dari mah pelengah. Enggak, tapi itu kan akhirnya proses untuk bisa ini orang lagi gaslighting nih, ini gimana caranya kita menghadapi dia gitu. Cuman setelah itu kan kita fine, kita masih berteman walaupun Kak Vio kakinya kena knalpot, aku yang disalahin, tapi kita masih berteman. Dan waktu aku pulang ke rumah, aku kena omel mamaku masalahnya. Oh iya, dia takut kakiku kena knalpot. Karena kamu tuh kalau ada bekas luka susah hilang ya Kak? Susah hilang. Sampai jadi sekarang ya? Istilahnya aku tuh barang dagangannya mama aku dan aku tuh belum laku gitu loh kan. Terus banyak sekali luka yang ada di tubuh saya gitu. Terus mamaku tuh kayak gak terima barang daganganku cacat gitu kan. Jadi setiap kalau aku punya luka nih di badan, entah aku garuk atau kenapa, mesti mama ngomel. Kok luka-luka, kok ini, kok itu gitu. Iya. Tapi Kak Vio, kamu lebih suka kamu yang dominan terhadap hubungan atau sering didominasi oleh pasangan kamu? Nggak ada suaranya nih Kak Vio. Oh, berhenti dia. Nggak ada Kak. Nggak ada suaranya. Dah. Jadi tergantung. Aku tuh orangnya kayak gampang nyesuaiin gitu loh, kayak orangnya gampang beradaptasi dengan siapa aku berhadapan gitu. Aku kalau misalnya gini, kalau orang lebih ke cara kayak aku nggak apa-apa diatur sebagai perempuan, emang hakikatnya kita diatur ya, meskipun nggak semua kita harus setuju dengan aturan itu gitu. Kita berhak kayak
apa ya istilahnya membantah atau kita punya pikiran sendiri kan sebagai Berhak speak perempuan up kita ya. juga harus punya pandangan kita sendiri gitu. Kalau cara dia memperlakukan aku misalkan nih dia ngatur aku telaah dulu nih bener nggak sih, baik nggak sih itu buat aku gitu. Itu logikanya benar nggak sih gitu. Dan cara dia menyampaikan ke aku bisa terima nggak gitu. Kalau aku nggak terima ya aku ini dong, aku bantah dong, aku nggak mau kalah gitu loh. Kalau misalkan aku benar aku nggak mau kalah. Tapi kalau dia emang benar, menurutku Yaudah, itu kamu benar, ikut. ya udah, ya aku ikut gitu. Jadi tergantung orangnya juga kayak gimana gitu. Kalau aku sering disalah-salahin, aku ngerasa nggak salah ya aku nggak mau dong. Aku diatur-atur. Maju tak Aku gentar ya, diatur-atur. membela yang benar. Iya, jadi ya kita emang harusnya kalau apalagi kalau kita udah serius ya, misalkan kita sebagai kita pengen dia jadi suami kita nih misalkan, kayak kita JR lah istilahnya aja. JR. Ya, iya, kan istri kan memang harus patuh ke suami kan. Iya. Hakikatnya kan emang kayak gitu kan. Nah, tapi ya dilihat dulu lah kayak gimana cowoknya, bener nggak dia? Kalau dia nggak bener ya. Iya, balik lagi ke konteksnya apa, sama sebenarnya mungkin membangun komunikasi yang baik ya. Tapi kalau dia egois, aku egois juga. Kalau dia nggak egois, aku juga nggak egois gitu. Aku tipenya kayak gitu. Aku pernah punya mantan gitu. Keluar lo akhirnya ceritanya gimana mantan? Luapkan. Egois banget. Egois banget. Gue bilang dia patriarki, bener-bener patriarki. Gue harus nurut sama dia, harus nurut apa kata dia. Dia pengennya gue gini, gue harus gitu. Apa kayak yang dia omong gitu. Loh, ya kalau dia egois kayak gitu aku nggak mau lah. Apa harus sesuai sama dia ya. Pikiran dia, kemauan dia. Aku juga punya kemauan lain gitu loh. Kalau misalkan kemauanku itu nggak, waduh, sorry ada gangguan bro. Dek, keluar dulu dek. Udah. Ya hilang nih emosinya. Hilang iya emosinya. Nih, Ya gimana tadi Kak sebelumnya? Jadi kamu pernah didominasi? Pernah didominasi. Ya kalau dia mencoba untuk mendominasi aku, ya semua itu ada treatmentnya sih, V gitu. Nggak apa-apa kita seseorang tuh mendominasi pasangannya tuh nggak masalah. Tapi gimana caranya dia halus apa enggak gitu loh. Gimana ya istilahnya? Iya paham. Caranya dia tuh gimana gitu. Kalau dengan cara kekerasan ya aku nggak mau dong gitu loh. Kalau dia kasar ya aku nggak mau gitu. Cara dia kasar aku nggak mau. Aku tuh tipe orang yang gampang luluh sama orang yang lembut gitu. Kalau misalkan iya benar-benar saya. Jadi kalau misalkan aku sih nggak apa-apa ya ke dia misalkan nyuruh, aku pengen kamu tuh kayak gini, aku pengen kamu kayak gitu. Nggak apa-apa. Tapi gimana cara? Ada kan orang, kamu tuh nggak suka baca, sana baca biar pintar, biar nggak jadi orang bodoh, bla 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 kayak gitu. Kalau kayak gitu aku nggak mau dong. Maksudnya bener itu emang baik sih buat aku gitu. Tapi caranya kayak gitu aku nggak suka gitu. Aku punya pasangan dulu lagi ya dulu beda treatmentnya dia. Jadi dia kan ngerti aku nggak suka baca. Caranya dia kayak gini, ayo ke Gramet yuk. Kita lihat buku nih gitu kan. Terus ini lo lucu, coba deh dibaca. Nah, caranya kayak gitu tuh yang ini aku tahu yang ini siapa, yang satunya siapa aku tahu. ya kayak gitulah, kayak gitu kayak gitu. Itu tuh malah gimana ya? Cara mendominasi yang elegan, ya enggak? Ya enggak sih? Oke. Berarti sebenarnya mendominasi itu tidak salah, tapi gimana cara penyampaiannya yang benar itu yang jadi permasalahan gitu ya. Jadi seseorang tuh tidak merasa dominasi gitu kan. Bener. Tapi ya to be itu honest, masuknya gaslight. Enggak, kalau misalnya dia nyalain kamu kayak bilang mungkin, ih kamu tuh gitu, kamu harus baca karena kamu tuh
Jadi dia kayak ngeluarin apa-apa yang bikin kamu mikir bahwa oh iya aku selemah itu ya. Oh iya aku selemah itu, padahal harusnya itu nggak harusnya sih, gimana ya? Padahal kan pasangan yang baik kan itu bisa memperbaiki apa yang kita rasa terhadap diri kita sendiri gitu kan. Akhirnya kita tidak bisa, maksudnya kita bisa menerima dan bisa terus upgrade diri kita itu dengan tidak dilemahkan sama si pasangan itu kan sebenarnya. Iya, justru malah kan emang apa ya? Emang ada orang itu yang kalau kamu tuh gini, kamu tuh bodoh tahu nggak? Kamu tuh banyakin baca deh gini gitu. Ada yang malah tertantang nih. Wah, lu ngatain gue bego, lihat aja nih gitu kan. Ada yang kayak gitu. Iya. Tapi ada orang yang kok kayak gitu sih? Ya udah ngapain kamu sama aku, cari aja sama yang pintar. Ya enggak? Atau mungkin ada juga orang yang ketika dibilang jelek sama pasangannya dia tambah down gitu, dan akhirnya dia tidak bisa melakukan apa-apa gitu. Itu kalau memang si orang yang dibikin down ini memang sedang di tahap tidak bisa percaya diri gitu, atau percaya dirinya hilang gara-gara pasangannya sendiri gitu kan. Aku tuh pernah ya, ini semoga dia nggak denger nih. Aku tuh pernah di circle aku ada seorang pasangan yang dia punya anak bayi. Suaminya itu seumuran sama aku. Istrinya itu lebih tua 1 tahun, lebih tua 1 tahun. Dan dia punya anak kedua bayi. Nah, di suatu acara mereka itu bawa si bayi. Nah, si bapak ini yang seumuran sama aku itu lagi main sama kami. Terus si anak itu kemana-mana kan, si bayi kemana-mana. Nah, si ibu juga ikutan main. Nah, pas si anak ini lepas dari tangan ibunya, si suami tuh marah-marah. Dan itu tuh udah kedua kalinya dia minta sama istrinya untuk jagain anaknya ini. Dan dia cara menegurnya itu dengan dibentak. Bentak yang kedua kalinya itu aku yang ngebentak suaminya. Jadi dia bilang, itu loh anaknya dijagain katanya gitu kan. Padahal dia sambil main kartu, si anak tuh di depannya si suami. Si istri kan juga lagi main kartu. Terus habis itu kedengaran lah sama semua orang, kan jadi gak enak suasananya. Aku yang ngebentak si suami, asli aku nggak tahu sih, kayak dia ngebentak istrinya itu aku ngerasa sakit juga sih. Paham gak sih kalian? Ikut campur lu urusan keluarga orang, gak boleh tuh. Sih. Gak boleh, Pe. Aduh, aku ditegur sama 2 orang mbak-mbak dan mas-mas di sini, guys. Iya, kamu harus bisa itu yang dirasakan Kinan, Pe. Kecuali kalau memang mereka itu cuma pacaran ya, Pe. Lu marahin salah satu nggak masalah, tapi ini udah menyangkut udah keluarga. Benar. Setelah itu aku setelah aku pulang dari acara itu, aku ngerasa kayaknya aku nggak harus ikutan ngebentak si cowok deh gitu. Cuman ada rasa kayak gila nih orang ya, kayak di depan orang-orang banyak istrinya tuh sampai nggak enak gitu loh. Istrinya tuh sampai kalian tau nggak sih rasanya dibentak di tempat umum? Dan itu banyak orang. Tahu dong. Dibentak di tempat umum, dan itu notabene sama pasangan kalian sendiri. Itu nggak sekali loh, itu nggak sekali. Itu semua kesel banget itu. Itu nggak sekali, itu 2 kali kan. Padahal dia lagi ngegame, lagi main. Terus aku bilangnya kayak gini, loh ini loh anak kamu juga, dan dia tuh deket kamu, kenapa nggak kamu berdua ikutan jaga aja? Kenapa kamu nggak berdua? Maksudnya kenapa nggak kamu ikutan jaga aja gitu kan? Ini kan deket kamu. Dia tuh literally sebelahan. Anak itu cuman main di depan mereka doang, nggak yang sampai mecahin toples tuan rumah atau apa tuh enggak. Cuman tuh ngebentaknya parah banget gitu. Nah kayak gitu. Ya abis itu aku menyesal ya. Besok aku menyesal jangan sih dicontoh setelah besok. itu. Mungkin nextnya aku tidak akan
membentak dari depan, tapi akan kutarik dia pergi menjauh. Kok paham nggak sih gitu? Kok tunggu bentar. Ngawur. Lama, Vera yang lama, Re. Nggak gitu, harusnya kamu langsung aja siram air tuh depannya. Oh, oke. Langsung siram air. Lah itu sama aja, gimana sih siram? Kelar. Iya, itu tuh kadang gitu ya. Kalian pernah nggak sih mengalami hal yang sama? Misalnya ada masalah teman kalian yang sudah bersuami istri, tapi kalian jadi seperti seolah-olah masuk ke dalam permasalahan itu karena kalian di situ dan mereka berantem di situ juga. Coba siapa yang mau cerita? Ada nggak? Pernah sih ngeliat kayak adu mulut gitu kan antara suami istri ini. Ya aku di situ cuma nge-freeze aja. Jadi nggak enak, kayak bingung, gue harus ngapain nih, gue harus ngapain gitu kan. Kalau aku gitu sih, nggak yang aku harus ikut campur melerai begini. Enggak, itu udah luar batasku, di luar batasku. Aku nggak berhak untuk itu gitu. Paling cuman ya nge-freeze kayak orang blow on sendiri, habis itu bingung mau ngapain, pelongo gitu. Mungkin karena efek si cewek ini berteman sama aku lebih lama gitu loh, ketimbang si cowok ini yang ujuk-ujuk masuk kan. Jadinya tuh ada rasa kayak asem nih orang itu. Terus aku bilang habis itu, untung kamu seumuran sama aku, nggak kualat aku. Berarti kalau Kavio lebih ke diem aja nge-freeze gitu kan. Guys, itu rame banget orangnya di situ, bener-bener rame dan dia ngebentak istrinya itu di situ gitu. Itu aku ngebentak lagi itu makin tambah masalah sih sebenarnya. Itu kalau rame malah sebenarnya lebih enak, Fe. Soalnya masih ada teman-teman yang lain, lu bisa tengok-tengok, kok gini lah. Kalau udah sendirian, lu mau ngapain coba? Iya, paham. Nah itu kan jadi lebih private ya jadinya ya. Dan kamu soal masuk di situ. Aku harus kemana? Aku pingin tidak mendengar percakapan ini tapi seru gitu kan. Wah, jiwa-jiwa gibahku rasanya ingin mendengar gitu. Jiwa-jiwa gibah. Aduh, aku tidak nyaman berada di sini. Tapi informasi ini cukup berguna untuk jadi bahan gibah gitu. Bahan bagus nih gitu kan, langsung cek grup gitu, kalau perlu direkam. Iya. Kalau Mas Lutfi ada cerita nggak? Pernah sih, Be. Tapi kalau temen masih belum ya. Kalau temen tuh masih belum. Tapi ini masih saudara. Posisinya sama tuh kayak ceritanya Mbak Vio. Nah, cuman karena nggak tahu ya, setiap orang kan pasti beda-beda tuh ya kalau menanggapi masalah itu gitu. Kalau aku tuh pernah, wah itu udah benar-benar parah, Pe. Benar-benar parah sampai si cowok ini ngelempar barang lah pokoknya. Wow. Sampai ngelempar barang. Nah, di situ yo. Itu serem sih. Nah, itu aku langsung keluar dari rumah, Pe. Oh, kamu takut. Nah, itu tindakan yang benar itu, Lut, sumpah itu tindakan yang benar. Kan serba bingung ya. Maksudnya serba bingung gitu loh. Maksudku itu saudara juga deket, seumuran kita tuh seumuran gitu. Seumuran. Habis itu gini deh. Aku kenal sama yang ceweknya. Ya kan? Aku kenal sama si istrinya. Tapi saudara ini yang cowok. Nah, kalau aku ngelarai si cewek gitu. Nah, dikiranya nanti di otaknya saudaraku, nih anak kayaknya suka sama istriku kan kayak gitu kan. Nah, iya bener. Iya kan, coy. Makanya aku mending lari, Bos. Serba salah ya. Lari aku. Nanti kalau aku mau bela si cowok, yang salah cowoknya, maksudnya sampai ngelempar barang kan juga salah cowok kan. Tapi itu kena ceweknya nggak pas ngelempar? Kena enggak kena. Cuma kan bagiku tuh udah hal yang itu udah kasar ya. Udah hal yang sewajarnya kayak gitu ya. Enggak sewajarnya gitu loh. Memang jadi si cowok ini tuh ngelemparnya itu memang deket sih sama si cewek, tapi nggak dikenain cewek gitu loh.
ya kan? Nggak dikenain si cewek memang. Cuman kesel Nah, aja itu gitu kan ya, aku kayak juga bingung ngelampiasin. kan. Ini aku mau bela siapa nih? Nanti aku kalau bela ceweknya, nanti si saudaraku berpikir, wah ini Lutfi punya perasaan, gitu kan? Terus kalau aku bela si cowok, si cewek pasti berpikir kan gitu ya. Wah ini wis ngerti sing salah buku kok malah aku sing dianu kan. Gitu. Itu akhirnya aku keluar dari rumahnya. Keluar dari rumahnya gitu kan. Lama banget. Terus ada kalau aku nunggu 1 jam di depan rumah nggak selesai bayangin ada aja cekcoknya kan Kalau aku jadi kamu, aku langsung jajan. sampai di mana aku benar-benar nggak dengerin apapun di rumah itu. Baru kamu Ini pulang. antara orang ini capek mereka capek atau mereka memang diem-dieman gitu Udah loh. damai. Udah damai sampai akhirnya si cowok tuh datang ke depan rumah terus bilang, Lut masuk, oh, no kan, Lut masuk gitu. Tapi aku cuma bilang, wah kayak wes bengi deh, karena itu malam kan, kayak wes bengi deh, aku udah balik deh, aku gitu. Akhirnya aku pulang. Kenapa nggak balik dari tadi? Iya, kenapa nggak pulang Karena dari ada tadi? kepentingan, karena aku ada kepentingan sama si cowoknya. Lah, tapi nggak jadi ngobrol juga. Nggak jadi ngobrol. Tapi Ya, kamu sekarang nungguin. Kamu tuh butuh bahan gibah berarti. Anjir, itu aku pernah kayak gitu, Pe. Wah, itu parah sih itu. Oh iya. Emang sih kalau kita ada opsi A sama opsi B, terus ada opsi lari. Mending lari. Mending banget. Kita pilih opsi lari itu. Karena dengan kita Apapun lari juga masalahnya. itu udah bikin mereka mikir bahwa kita tidak nyaman dengan kondisi itu kan. Iya. Tapi loh Mas, kalau di case kamu ini, aku tuh kayaknya pilihanku ya, karena aku udah mulai evaluasi diri, harusnya aku tidak membentak dan mengikuti urusan mereka. Kayaknya aku kalau di posisi aku akan tetap diam di situ. Maksudnya diam di situ adalah aku tidak keluar rumah loh. Ngevideoin lo. Iya, terus ngirim ke Lambe Tura. Enggak gitu. Posisinya ini IG kan? Iya, biar aku viral. Kan lumayan kan nambah followers. Mengabarkan keluarga. Nah, itu kan udah main lempar-lemparan tuh. Nah, khawatirnya ada kejadian yang tidak diinginkan gitu loh, yang lebih parah. Kayaknya aku bakal memilih untuk diem dan duduk di situ aja sambil aku main HP, walaupun itu memang menyeramkan, tapi setidaknya bisa memonitor nih 2 orang nih bakal bunuh-bunuhan atau enggak nih gitu. Tapi kalau udah ambil pisau berdua, aku kabur juga sih. Itu serem. Perkara sih kalau nungguin. Serba repot, Pe, kayak gitu tuh. Iya, bener sih. Serba repot. Kalau aku jadi kamu, aku udah pergi aja. Terserah mereka mau bunuh-bunuhan. Ntar kalau lu nungguin di situ, mereka bunuh-bunuhan, lu yang dituduh bunuh. Nah itu makanya pas udah mereka udah hampir ngambil pisau barengan gitu, ya aku udah keluar duluan, biarin gitu. Nggak bakal ngeliatin adegan pembunuhan. Terjadi saksi ribet lagi. Ini kita out of the box nggak sih? Out of the box. Gak apa-apa. Out of topic, bro. Iku mau kan yang diceritain Kambek Vera kan kalau bawa pisau ya. Nah, kebayang nggak? Lek ternyata segelut kui arek pencak silat, sama-sama pencak silat, sama-sama punya tenaga dalam. Ayo, dia kan nggak ngerti ki Vera. Gak ngerti kan Vera. Wah, ini saya itu ngetone tenaga dalam. Wah, ini lanang iya. Tiba-tiba mati berdua, ayo. Ora kowe sing disalahne, geblek. Sedulurmu. Bodoh. Iya kan, ayo. Cari masalah. Iya. Pokoknya ada urusan keluarga tuh mending pergi deh. Mending pergi ya selaku. Udah pergilah. Karena mau nggak mau gini juga sih, Pe. Apa namanya? Oke, kita posisi di tengah ya. Posisi di tengah kayak gitu. Akhirnya kita itu nangkep emosinya mereka gitu loh, Pe. Iya sih. Iya kan? Keluar dari 2 orang itu,
ceritanya kita keluar dari dua orang itu, akhirnya kita itu kayak diri kita tuh masih merekam emosinya mereka gitu loh. Iya. Akhirnya diceritain nih gitu dengan Kita wah aku jadi tuh energinya lebih juga cepu. wah aku Diceritain lu. jengkel gitu kan. Apalagi kayak kamu tadi ceritamu adalah kamu paling mengenal sama si cewek nih, Lebih ya kan? mengenal, tidak paling. Lebih mengenal si cewek daripada si cowok. Akhirnya kamu kalau cerita ke orang, wah iku sing lanang gini. Nah, itu loh. Wah, bajingan gitu kan. jadi bahan gibah, Iya ngebenci. kan, mending ngilang. Malah lu yang ngehasut jadinya, bukan istrinya yang ngehasut, tapi lu yang Pad- ngehasut orang lain. Padahal informasinya itu enggak kalau Aku dinilai itu merasa enggak di angka terintimidasi. 10. Ya kan, enggak di angka 10. Itu lebih di angka 10 karena kamu kenal sama si cewek. Itu kan yang terjadi sama kamu juga. Kamu ngapain nunggu di teras padahal bisa langsung balik. Karena aku ada kebutuhan, men. Tapi Ada kan pada kebutuhan. akhirnya kamu pulang juga. Kamu nggak jadi ngobrol karena udah malam. Yang penting kan karena dapat udah bahan dulu. Yang penting dapat alasanku karena udah malam. Alasanku Enggak. karena udah malam ya. Terus aku juga mikir kan, wah ini orang habis emosi gitu kan. Ini pasti Nggak otaknya bakal nggak bisa jernih diajak lagi ngomong. kan. Oh. Ini ketika aku ajak ngobrol kan otaknya pasti nggak jernih nih. Ya iya. Ya wes, Tapi ngapain masa. kamu nungguin dia harus keluar dulu, nggak pulang langsung? Ya nggak tahu juga ya itu apa ya. Ada faktor X yang kita nggak tahu kami. Iya ada Ya. iya. Wah tak dengerin dulu bahan Pasti dia apa nih, gitu. pulang-pulang dia ke rumah ini kan, ke rumahnya terus cerita Langsung sama bapak, ke rumah temennya yang lainnya. ke rumah sepupunya yang lainnya, atau gibah di rumah neneknya. Mbah, Masuk emang tukaran toh, gitu. Mbok kayak gampang tukaran toh. Jadi kan kalau orang CCTV, memunculkan Bro. gibah itu kan pertama dari pertanyaan kan ya. Pertanyaan dulu. Duduk pernyataan. Jadi pertanyaan, saudaramu yang marah apa ya? Ngono ya. Kok aku krungu ini marah apa to jane? Ngono kan ya. Pertanyaan dulu dimunculkan. itu adalah start pergibahan. Dimulai dari sebuah pertanyaan. Bener. Memang kan karena memang dari pertanyaan itu memunculkan isu-isu gitu. Nyerocos data habis itu. Yoi. Iya. Aduh, aku nggak tahu ngomong apa lagi. Aku tuh sebenarnya mau ngobrolin perdukunan, tapi jangan malam ini. Ini kan masih soal pasangan. Kamu kira-kira free-nya kapan, Mas Lutfi? Ya malam kayak gini tuh free kayaknya. Ya, Kak Via pengen ikut juga sih nimbrung. Ini energiku Ya, udah lumayan. Aku ingin menjatuhkan reputasimu sih sebagai dukun. Janji. Next episode kita akan bahas Mas Lutfi. Tau gak Farah gini, Kak aku mau bikin podcast sama Mas Lutfi. Perihal dukun. Aku ikut, aku bilang gitu kan. Ya betul. Aku pengen menjatuhkan reputasinya Lutfi pokoknya, aku bilang gitu. Aku sebagai kompor meleduk pokoknya nanti aku bilang gitu. Iya, malam ini energi aku udah habis buat ngobrolin apa tadi, kita bahas banyak ya, gaslighting, terus layangan putus, sama ini yang terakhir, gimana kalau kita berada di tengah-tengah antara pasangan yang lagi berantem, apa yang harus kita lakukan gitu. Sumpah gak mutu banget ya. Mutu loh ini. Orang tuh lebih seneng denger yang receh gini, tapi sebenarnya ini tuh banyak diomongin kan. Ini hal receh tapi tadi ada solusi loh. Kita memberikan solusi. Antara lari keluar itu kan solusi tuh. Atau kita merekam semua informasi ya untuk kita validasi ke orang lain. Untuk bukan gibah. Gibah ini negatif. Untuk memvalidasi informasi itu benar enggak? Iya kan? Bener. Kan jadi solusinya apa aja? Itu kan nggak enak bahasanya. Berarti kan tapi pembahasannya kan seputar gimana sih misalnya kalian berada di sebuah pertengkaran antara suami istri atau pasangan,
Berarti cara pertama adalah Lari. Lari. Cara kedua lari. diem. Cara ketiga lari. Enggak, yang pertama Keempat lari. Kedua diem nunggu karena nunggu freezing buat bahan gibah. Ketiga maksud Vi antara lari atau enggak. Yang penting dia keluar dulu, at least dia masih bisa dengar samar-samar perkelahiannya tentang apa. Intinya Yang tetap cari bahan gibah. Ya, Yang mengumpulkan data dulu. Ya, Observasi lah ya. Observasi, betul. Ujung-ujungnya balik kedua untuk bahan gibah. Kalian bahasanya itu kalian disetarakan pendidikan gitu loh. Maksudnya bukan bahan gibah, tapi mengkolek data gitu kan. Wah, itu kan lebih elegan mengkolek data. Oke. Untuk gibah itu untuk divalidasi ya gitu. Padahal yang gibah saja.